sebelum kita memulai perkuliahan kita ini, alangkah baiknya kita membacakan doa dulu. Bisa dipimpin oleh Saudara Ananda Mardiah? Bisa, Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Mardiah, Hadir, Bu. Siti Halisa, Hadir, Bu. Emrido Al-Farabi, Hadir, Bu. Rahmayani. Hadir, Bu. Baik, semuanya karena hadir maka kita mulai perkuliahan kita ini, yaitu tentang karya Seni seni. rupa. Pembelajaran seni. Yaitu tentang karya seni pada masa pertengahan. Ananda Siti Halisa, apakah yang disebut dengan karya seni menurut Ananda sendiri? Karya seni. Mati juga di kamera mungkin. Menurut Anda sendiri, bagaimana dengan seni itu? Ananda Mardiah bisa jawab bagaimana dengan karya seni menurut Ananda? Karya seni adalah karya kebudayaan yang selalu diabadikan. Kebudayaan. Kalau menurut Ananda Mardiah, karya seni adalah kebudayaan. Karya seni adalah itu adalah sebuah ciptaan artistik atau estetik. Ada yang, apakah Ananda semuanya ada yang tahu dengan artistik dan estetik? Artistik dan estetik. Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Artistik adalah itulah yang disebut dengan karya seni. Apakah Ananda paham? Paham. Sebuah karya seni itu disebutkan dengan artistik. Sedangkan estetik ini adalah apabila kita memandang sebuah lukisan atau sebuah kebudayaan, apabila kita melihatnya, kita merasakan kenyamanan, kita merasakan keindahannya. Misal contoh seperti lukisan Pegunungan, bukit. bukan, pegunungan bukan. Kenapa? Karena yang disebut dengan estetik itu adalah seperti lukis-lukisan, seperti misalnya geografi, grafis, atau yang disebut dengan patung. Kalau disebut dengan gunung itu tidak termasuk, karena ini adalah sebuah bukan karya seni, ini adalah sebuah ciptaan Alam. ya, alam, ciptaan Allah. Nah, sedangkan ini adalah kita yang membuatnya. Manusia. Ya, manusia. Itulah perbedaannya dengan lukisan dan pegunungan. Misalnya, apabila kita melihat sebuah taman, kita akan merasakan indah, kita akan Rasa nyaman. merasakan
Tapi beda dengan lukisan estetik. Kalau estetik kita merasakannya juga, tetapi seolah-olah kita bisa membuatnya. Indah dipandang mata. Ya, seperti itulah. Indah dipandang mata. Sejuk di hati. Ya kan, Bu? Ya, Ananda. Seni rupa abad pertengahan muncul sejak dimulainya pada abad ke-12 sampai ke-13. Abad ke-12 Sampai 13. sampai 16 Masehi. Adapun periodisasinya itu termasuk dua. Periodisasi yaitu dibagikan menjadi dua zaman, yaitu zaman Romanesque dan zaman Gotik. Zaman gotik. Adapun pada zaman Romanesque ini terlahir pada abad 13. 12 dan 12 Masehi Dan gotik 16. dan bertepatan di utara. Kutub utara. Dan adapun misalnya tanda karya seni ini ialah seperti dibuat sebuah lengkungan. Contohnya apa, ada yang tahu? Contoh pada zaman Romanesque ini, ada yang tahu, Ananda? Batu yang diukir. Bukan. Ini adalah karya seni, memang termasuk batu, tetapi Patung. ya betul, patung. Contohnya adalah patung. Tombak yang dibuat dari batu. Apalagi? Patung, apalagi semisal contoh ini yang bisa disembah. Karena ini zaman Romanesque. Ya, kerbau pun bisa. Dan lain-lain. Adapun zaman Gotik ini terlahir pada abad 12 sampai 16 16 Masehi. Masehi. Yang terletak di utara, sedangkan ini di, ada yang tahu, Ananda? Barat. Bukan, Prancis. Dan adapun ada yang tahu contoh ini? Zaman Gotik Kurang tahu. yaitu, dan ini adalah Perancis Utara ya. Ya. Perancis Utara sampai Perancis Utara, dan contohnya itu sama dengan ini, patung. Kalau ini bisa ditambahkan dengan gereja, karena ini merupakan simbol yang paling besar. Kuil. Ya, seperti kuil. Masuk Tempat juga. menyembah orang berhala. Ya, ini adalah tempat menyembah orang berhala. Karena pada masa itu dahulu belum ada Islam, agama Islam. Mereka hanya tahu menyembah gereja atau matahari. Dan apabila malam mereka menyembah bulan. Dan di siangnya baru mereka menyembah matahari. Stop, Ani. Pertengahan adalah kumpulan karya dan konsep seni rupa yang muncul sejak dimulainya abad pertengahan dengan bersekutunya bangsa-bangsa Germania di bawah Raja Charles Marenghi hingga dimunculkannya masa-masa Renaissance. Apakah ada Ananda yang tahu dengan masa Renaissance?
Masa Renaissance. Tidak. Atas Raja Charlemagne. Masa Renaissance ini adalah berkaitan dengan perubahan sosial. Ini adalah pada masa perubahan sosial besar-besaran. Perubahan sosial oleh pemerintah. Perubahan sosial oleh pemerintah. Masa Renaissance ini adalah pada abad sama dengan ini. Abad 12 sama dengan Gotik. Masa Renaissance sama dengan Gotik yaitu 12 sampai 16 Masehi. ya, 12 sampai 16 Masehi. Dan terletak pada sama dengan ini juga. Prancis Masa Utara. Renaissance adalah hampir sama dengan zaman Gotik. Dan Romanisku dengan Gotik, mana yang lebih unggul? Keunggulannya terletak pada Gotik, pada zaman Gotik. Karena di sini mereka menyebutkan semuanya, mulai dari Prancis Utara sampai dengan karya seni estetik atau enggak pada masa pertengahan mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik yaitu keterkaitan pemerintah dan sosial masyarakat yang mendominasi pemerintah tersebut. Dan para karakteristik ini bertuju kepada otoritas gereja. Apakah ada yang tahu dengan otoritas kerajaan Anda? Yaitu menyembah. Hampir seluruh masyarakat pada masa abad pertengahan mereka itu menyembah gereja, karena pada masa abad pertengahan belum terlalu banyak agama yang berkembang di dunia ini. Baik, apakah Ananda semuanya sudah paham dari penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Bisakah diulangi oleh saudari Ananda Mardia apa yang disebut dengan estetik dan artistik? Artistik adalah Karya seni. Sedangkan sedangkan estetik adalah keindahan lukisan. ya, keindahan Seperti taman, bukan lukisan. lukisan pegunungan, bunga. Dan adapun karakteristiknya yaitu Otoritas gereja atau menyembah berhala. Itu penyebaran. Karya seni pada masa abad pertengahan menyebar ke seluruh utara penjuru, yaitu seperti Jerman, Prancis, ya betul, Jerman, Prancis, Utara, Itali, ada lagi yang tahu Anda? Jepang, Bukan. Kalau Jepang tidak termasuk. Rusia dan Mesir, bukan. Kalau pada masa abad pertengahan belum terjadwal yaitu Mesir karena belum mengetahui agama Islam. Dan yang terakhir yaitu Inggris. Inilah pada masa abad pertengahan
pertengahan. Penyebarannya itu banyak dan terutama yaitu Jerman, Prancis, Italia, Rusia, dan Inggris. Dan masih banyak lagi selain yang ini. Pada masa ini kebanyakan besar, namun tidak seperti masa klasik Romawi karena ukuran yang besar tidak dimasukkan untuk hal yang monumental. Ada yang tahu monumental itu? Kental. Bukan. Monumental itu seperti ruangan, tidak dimasukkan ke dalam ruangan tersebut karena terlalu besar. Kan di sana seperti itu tadi ibu sudah menjelaskannya tadi seperti Gereja. Karena gereja itu ditempatkan di sebuah tempat yang layak dan besar. Makanya tidak disebutkan tadi. Itulah yang disebut dengan monumental. Gereja ya. Dan pada masa itu karya seni masa pertengahan karya seninya itu besar dan tinggi seperti ini tadi. Ini kan besar tinggi atau sering disebut dengan yang tahu ini? Salib. Ya, salib. Dengan ini. Dan mereka itu menyebut ini adalah sebagai Tuhan. Itulah perbedaan karya seni masa abad pertengahan dengan sekarang. Sampai di sini semua anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, sekian dulu perkuliahan kita karena Anda sudah paham. Kita tutup perkuliahan kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Ibu akan memberikan kepada kalian PR atau pekerjaan rumah dan dikumpul pada minggu depan. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.